Oke, baik, saya akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu tentang konsep dari pecahan satuan. Fractional part itu adalah pecahan satuan. Jadi tujuan dari pengembangan pecahan itu untuk membangun untuk membantu siswa mengkonstruk ide tentang pecahan satuan. Ya, the functional fractional part of whole itu pecahan satuan. Oke. Nah, siswa atau ya siswa harus memahami ya ide tentang separating a quantity, ya bagaimana kita memisahkan suatu kuantitas itu ke dalam dua atau lebih bagian yang dibagi secara adil, ya, to be shared fairly among friends, ya. Nah, di sini ada beberapa tugas yang akan mengarah ke konsep itu. Yang pertama tentang pembagian, tugas pembagian. Jadi di sini ada masalahnya itu adalah ada 4 anak, ya, ada 4 anak sedang membagi 10 brownies, ya. Sehingga mereka mendapatkan jumlah yang sama, besaran yang sama. Jadi berapa banyak mereka dapat. Jadi ada 10 brownies ini dibagikan ke 4 anak. Nah, dan setiap mereka mendapatkan bagian yang sama. Jadi pertanyaan, mereka dapat masing-masing berapa? Nah, semacam itu. Nah, jadi kita meminta siswa untuk mengilustrasikannya dengan cara semacam ini, ya, dengan cara semacam ini. Nah, jadi kalau 10 dibagikan ke 4 itu kira-kira masing-masing dapat berapa? Semacam itu. Seperti itu. Jadi bagaimana cara mereka membagi 10 ini kepada 4 itu bagaimana? Dan tugas ini bisa dikembangkan juga gitu sebenarnya. Kalau misalkan 5 browniesnya ada 5 dibagikan ke 2 itu seperti apa? 2 dibagikan ke empat orang itu seperti apa? Ada 5 dibagikan ke 4 orang seperti apa? Bisa dikembangkan semacam ini. Nah, dan dalam berdasarkan fakta, ya, itu ternyata yang paling menantang siswa itu adalah ketika ini 3 brownies dibagikan kepada 4 siswa, 4 orang. Nah, itu mereka mengilustrasikannya dengan cara semacam ini itu agak kesulitan, ya. Oke. Ini ada beberapa tugas yang sejenis, ya, yang sejenis mereka untuk bisa dikerjakan. Nah, itu untuk membangun konsep dari pecahan satuan tadi itu. Oke. Ini ada salah satu contoh, ya, bagaimana siswa itu mengerjakan itu. Kalau 3 dibagi 4 itu bagaimana caranya, ya. Dan ini penjelasannya. Nah, saya kira ini tugas yang sangat bermakna bagi siswa. Nah, kemudian berikutnya saya akan lanjutkan ke fraction language atau bahasa pecahan, ya. Nah, selama diskusi berlangsung, ya, bagaimana cara terkait dengan mengerjakan soal yang tadi itu. Nah, itu menjadi waktu yang bagus bagi guru untuk mengenalkan istilah-istilah atau yang digunakan dalam bahasa pecahan. Nah, misalkan ketika when partitioning a whole, ketika membagi-bagi keseluruhan tadi itu, siswa perlu untuk memahami atau terbiasa dari dua aspek, ya, terkait dengan pecahan satuan itu. Yang pertama, bahwa ini banyak number of part determine the fractional amount. Jadi banyaknya bagian itu menentukan fractional amount atau jumlah pecahan
jumlah pecahannya. Jadi kalau misalkan dibagi sebanyak 8, ya artinya itu nanti pecahan bagiannya jadi 1/8. Nah, dibagi-bagi menjadi 4. Nah, itu artinya jadi pecahan satuannya jadi 1/4, seperti itu. Masing-masing jadi 1/4 semacam itu. Kemudian yang kedua, the part must be the same size. Ya, setiap bagiannya itu harus memiliki ukuran yang sama. Ya, harus memiliki ukuran yang sama. Nah, ini ada ide lagi bahwa untuk membantu siswa mempermudah dia menggunakan kata setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan selanjutnya. Nah, pastikan to make regular comparison, ya, untuk membuat komparasi atau perbandingan yang teratur seperti itu tentang fractional part atau pecahan satuan itu, to the whole, ya, terhadap keseluruhannya. Nah, berikutnya equivalent size of fraction pieces. Ukuran ekuivalen dari satu pecahan, ukuran ekuivalen. Nah, siswa melihat, ya, seringkali siswa melihat bahwa bentuk, ya, yang sudah memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Ketika mereka ditanya pecahan, diberikan pertanyaan tentang what fraction is shaded, ya, pecahan apa yang merepresentasikan daerah yang diarsir tadi itu. Nah, jadi mereka jadikan fokus untuk menjawab itu adalah mereka memperhatikan bentuknya, ya, dan ukurannya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang akan mengarah kepada situ, ke arah itu. Jadi bagaimana di sini ada beberapa contoh same shape same size, atau dua bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Nah, kemudian yang kedua, beda bentuk tapi beda ukuran. Yang ketiga, beda bentuk sekaligus juga beda ukuran. Dan yang keempat, same shape, yaitu ukurannya sama. Nah, jadi di sini ada kita siswa diminta untuk belajar fractional part atau pecahan satuan, ya, semacam ini. Yang A ini. Nah, bentuk setiap bagian ini sama, ya kan? Ukurannya pun juga sama, pasti tentu nanti dia ekuivalen. Nah, untuk yang B, ya, misalkan ini dengan ini berbeda, bentuknya hampir sama, tapi ukurannya berbeda, tentu tidak ekuivalen. Begitu juga dengan yang C ini, ya. Antara ini dengan ini bentuknya tidak sama, ya, ukurannya pun juga tidak sama, tentu juga tidak ekuivalen. Begitu juga dengan D. Yang D bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, tentu tidak ekuivalen. Semacam itu. Nah, untuk F ini kasusnya sama dengan yang A, dia bentuknya sama, ukurannya sama. Jadi konsepnya adalah kalau bentuknya sama, ukurannya sama, dia ekuivalen, ya. Bentuknya berbeda, ukurannya sama, ya, dia juga ekuivalen. Jadi nggak harus bentuknya itu sama, ya, agar dia jadi ekuivalen. Boleh bentuknya berbeda, yang penting ukurannya sama. Nah, kemudian yang ketiga, bentuknya berbeda, ukuran juga berbeda. Nah, ini pasti tidak ekuivalen. Dan yang keempat, bentuknya sama tapi ukurannya berbeda, juga tidak ekuivalen. Nah, semacam itu. Berikutnya adalah partitioning, partisi, terkait partisi. Nah, partisi itu adalah, ya, pembagian satu bentuk ke dalam potongan-potongan yang memiliki ukuran yang sama. Itu partisi. Semacam ini, ya. Nah, ini keseluruhan, whole-nya, keseluruhan. Nah, kemudian kita partisi menjadi 6 kurang lebih, semacam ini. Kita partisi, kita bagi-bagi ke dalam bentuk yang sama. Ini kan sama, bentuknya sama. Awalnya ini jadi semacam ini. Itu namanya partisi, ya. ini luasan, kemudian ini panjang, dan kemudian ini himpunan, ya. Jadi
yang awalnya jadi satu semacam ini dipecah-pecah jadi dua semacam ini. Oke, berikutnya using fraction language and symbol, menggunakan bahasa pecahan dan simbol. Nah, menggunakan bahasa dan simbol pecahan. Oke. Nah, yang pertama, counting fraction part atau menghitung pecahan satuan. Nah, menghitung pecahan satuan adalah konsep daripada iterasi. Nah, jadi yang dimaksudkan pecahan satuan, kita menghitung pecahan satuan itu untuk melihat bagaimana multiple part, ya, bagaimana counting fractional part itu atau menghitung pecahan bagian itu, pecahan satuan itu adalah kita sebenarnya arahnya untuk menghitung berapa banyaknya pecahan satuan, ya. Jadi semacam contoh misalkan ya 5/8. 5/8 itu kan maknanya 1/8 sebanyak 5. Nah, jadi proses menghitung berapa banyaknya 1/8 sehingga ditemukan 5 tadi itu dinamakan sebagai iterasi, ya. Nah, oke. Di sini ada contoh. Jadi kita mengenal, misalkan katakanlah 5/8. 5/8 kita tahu 5 itu adalah pembilang, ya, 8-nya itu adalah penyebut. Nah, 5 di sini menunjukkan banyaknya 1/8. Jadi kita hitung 1/8 itu pecahan satuannya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 inilah yang nantinya disebut sebagai pembilang yang ada di bagian atas. Dan kemudian 1/8-nya itu, 8-nya itu adalah disebut sebagai penyebut atau denominator. Jadi yang dihitung disebut penyebut, kemudian banyak yang dihitung tadi itu disebut pembilang. Itu konsepnya sebenarnya. Tuh, kemudian kita beralih ke konsep tentang more, less, and equal to one whole. Kurang, lebih, ya, more itu lebih, less itu kurang, atau sama dengan satu, sama dengan keseluruhan. Jadi kita ingin bukan apa ya, ini lebih kepada membandingkan, ya, apakah suatu pecahan itu kurang atau lebih atau sama dengan satu keseluruhan atau satu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fraction notation, notasi pecahan. Nah, setelah siswa itu mempunyai pengalaman tentang partisi dan iterasi tadi itu, siswa sudah siap untuk belajar tentang notasi simbolik sekarang. Notasi simbolik, ya. Nanti the top number, yang sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, top number atau bilangan yang ada di atas itu, this is the counting number. Jadi banyaknya pecahan satuan yang sudah dihitung tadi itu. Bottom numbers yang sebelah bawah, dia menjelaskan tentang what is being counted, ya, pecahan satuan yang dihitung, seperti itu. Jadi kalau 3/4, 3 itu menunjukkan banyaknya 1/4. Nah, 4 yang di bawah itu menunjukkan pecahan satuannya. Oke, berikutnya lagi tentang fraction greater than 1, pecahan yang lebih dari 1. Mana pecahan yang lebih dari 1? Nah, pecahan yang lebih dari 1 banyak yang menyebutkan sebagai improper fraction atau pecahan tak sejati, ya. Untuk mendeskripsikan misalkan 5/2 itu lebih dari 1, disebut 5/2 ini contoh pecahan tak sejati. Tapi penyebutan pecahan tak sejati ini ada konsekuensinya, ya. Orang akan sedikit bingung menggunakan pecahan tak sejati ini. Ini seolah-olah kalau tak sejati ini tidak dapat diterima, seperti itu, tidak dapat diterima, sehingga lebih pasnya sebenarnya kita menggunakan pecahan, istilah pecahan lebih dari 1, ya. Nah, berikutnya kita ke assessing understanding. Kita mengakses pemahaman. Bagaimana cara kita tahu siswa sudah paham apa belum terkait dengan konsep
pecahan ini. Nah, di sini ada beberapa contoh yang bisa digunakan untuk mengakses pemahaman siswa. Nah, salah satu contohnya semacam ini. Nah, yang pertama, ada satu bidang semacam ini. Jika persegi panjang ini adalah keseluruhannya, maka siswa bisa membuat arsiran sendiri ya. Jadi kalau 1/4 itu seperti apa, 2/3 seperti apa, kemudian 5/3 itu seperti apa. Nah, mereka buat sendiri, mereka ilustrasikan sendiri di sini. Nah, ini kalau menggunakan luasan. Ini bisa menggunakan satuan panjang ya. Nah, jika yang kota ini adalah keseluruhan, find 1/4. Nah, maka 1/4-nya itu seperti apa? Seperti itu. Ini kalau menggunakan pecahan. Ya. Nah, jadi ini ada beberapa latihan yang bisa digunakan untuk mengakses pemahaman siswa dalam mengkonstruk konsep tentang pecahan. Oke. Saya kira itu dulu. Sebentar saya lanjutkan ke sesi yang ketiga.